Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, Bu. Silakan duduk dengan nyaman di ruang ini. Selamat siang, terima kasih sudah datang dan bersedia bertemu hari ini. Kamu boleh bercerita dengan bebas, apapun yang kamu sampaikan, saya dengarkan dengan baik. Baik, Bu. Selamat siang. Sebenarnya saya agak gugup, tapi saya mau mencoba bercerita. Tidak apa-apa, merasa gugup itu wajar. Saya menerima kamu apa adanya hari ini dengan perasaan apapun yang kamu bawa. Kita punya cukup waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Baik, Bu. Terima kasih. Saya merasa agak lega mendengarnya. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya jelaskan sedikit. Sesi ini berlangsung sekitar 20 menit. Peran saya adalah mendengarkan dan membantu kamu memahami masalah, serta menemukan jalan keluarnya. Keputusan tetap ada di tangan kamu. Apakah kamu setuju? Ya, saya setuju. Baik, sekarang silahkan ceritakan apa yang sedang kamu alami. Saya sering bertengkar sama orang tua saya sejak saya mulai kerja. Masalahnya selalu soal gaji. Bisa diceritakan lebih detail lagi? Gaji saya sebenarnya tidak besar, tapi orang tua saya merasa saya harus bisa membantu lebih banyak di rumah. Mereka sering membandingkan saya dengan anak tetangga dan saudara yang gajinya lebih tinggi. Saya jadi merasa tidak dihargai. Jadi saya tangkap kamu merasa sudah berusaha bekerja, tetapi orang tua menuntut lebih dari kemampuanmu sekarang, dan itu membuatmu merasa tidak dihargai. Benar seperti itu? Ya, persis seperti itu. Sepertinya kamu merasa lelah, kecewa, dan juga sedih karena usahamu belum dipahami oleh orang tua. Iya, Bu, saya capek. Kadang pulang kerja bukannya tenang, malah takut ditanya soal uang. Ketika orang tua menanyakan gaji atau membandingkanmu, apa yang biasanya terjadi? Awalnya saya diam, tapi lama-lama saya kesal, lalu jawab dengan nada tinggi, akhirnya jadi bertengkar sama orang tua. Apakah pertengkaran itu sering berakhir dengan saling diam? Iya, Bu, bisa berhari-hari tidak bicara dengan orang tua. Menurut kamu, apa yang paling membuatmu marah dalam situasi ini? Apakah soal uangmu atau cara orang tua menyampaikannya? Cara mereka menyampaikannya, Bu, seolah-olah saya ini malas dan tidak bersyukur. Lalu menurutmu apa harapan orang tua terhadap kamu? Mereka ingin saya sukses dan bisa membantu keluarga, tapi caranya itu bikin saya tertekan. Saya sebenarnya sayang orang tua, Bu. Saya cuma ingin mereka mengerti kondisi saya. Perasaan kamu sangat wajar. Banyak anak yang bekerja mengalami hal serupa. Ini tidak berarti kamu anak yang buruk atau tidak berbakti kepada orang tua. Tapi saya sering merasa bersalah, Bu. Merasa bersalah tidak berarti kamu salah. Kadang saya berpikir, mungkin saya memang anak yang gagal. Saya perlu menghentikan pikiran itu.
Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa kamu anak yang gagal hanya dari jumlah gaji. Itu tidak adil untukmu. Saya tidak pernah memikirkannya begitu, Bu. Dari ceritamu, saya melihat ada benturan antara harapan orang tua dan realita kemampuanmu saat ini. Orang tua fokus pada hasil, sementara kamu sedang berjuang dalam proses. Iya, Bu, saya sedang belajar dan berkembang. Di satu sisi kamu ingin dimengerti, tapi di sisi lain kamu memilih diam, lalu meledak saat emosi memuncak. Menurut kamu, apakah cara ini membantu? Tidak, Bu, justru malah memperburuk keadaan. Mungkin kamu bisa mencoba berbicara dengan orang tua di waktu yang tenang, jelaskan kondisi gajimu, pengeluaranmu, dan rencanamu ke masa depan, bukan saat emosi sedang tinggi. Tapi saya takut mereka tidak mau mendengar, Bu. Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah mencoba dengan cara yang lebih baik. Mari kita simpulkan. Hari ini kita membahas yang pertama, konflik dengan orang tua soal gaji. Yang kedua, perasaan lelah, kecewa, dan tidak dihargai. Yang ketiga, pola bertengkar karena emosi yang terpendam. Yang keempat, alternatif cara berkomunikasi yang lebih tenang dengan orang tua. Apakah rangkuman ini sudah sesuai dengan dirimu? Iya, Bu, sangat sesuai. Baik, sesi konseling hari ini kita akhiri. Terima kasih atas keterbukaannya dan keberanian kamu. Dan sebagai penutup, apa satu hal yang ingin kamu coba setelah sesi konseling ini? Saya ingin mencoba berbicara pelan-pelan dengan orang tua tanpa marah dan emosi. Itu langkah yang baik buat kamu. Ingat, perubahan butuh proses. Kita bisa bertemu lagi jika kamu ingin bercerita kembali. Terima kasih banyak, Bu. Saya merasa lebih ringan sekarang. Ya, sama-sama jaga dirimu ya, dan sampai jumpa lagi. Ya, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya dan Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Ya, silahkan hati-hati ya. Terima kasih juga. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.